Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Praton di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, kalau kemarin saya sudah menjelaskan mengenai penyebab dan solusi kompresor netes oli di pipa tekan ya. Ini yang kemarin saya bongkar untuk saya berikan penjelasan kepada teman-teman. Nah, sekarang saya yang menunjukkan upgrade alat yang kita gunakan untuk mengatasi kompresor yang netes oli. Solusinya supaya kompresor yang netes oli itu masih bisa digunakan asalkan tekanannya masih masuki standar ya. Oke, alat yang saya maksud itu ini teman-teman, ini kita singkirkan dulu. Ini teman-teman, ini adalah kompresor copotan ya, yang sudah saya modif. Ini saya gunakan untuk mengatasi atau menangani kompresor yang olinya netes di pipa tekan ya. Jadi kita flashing ya atau membersihkan oli di kondensor dan evaporator pakai alat ini ya. Ini kompresor yang masih bagus dan tekanannya masih oke dan tidak netes oli. Nah, selain ini kita juga perlu alat tambahan. Alat tambahan yang saya maksud ini teman-teman. Ini ya, ini adalah pipa dimana yang ujungnya ini kita pasangi coupler dari manifold ya, coupler dari ini nih teman-teman, selang manifold. Nah, ini kebetulan selang manifold saya sudah rusak karena jebol saat kita gunakan servis ya. Nah, ini kita ambil ininya ya, couplernya, kemudian kita las pakai tembaga. Nah, dengan bantuan ini nanti kita flashing kondensor aman ya, tidak khawatir jebol ya, karena untuk tekanan kompresor sendiri itu sangat tinggi sekali, bisa mencapai 500 PSI lebih ya. Jadi nanti kita pasangkan di sini untuk nanti kita flashing kondensor atau maupun evaporator. Jadi ini kita bisa bongkar pasang seperti ini ya, tanpa takut pipanya jebol ya. Nah, ini nanti ini kita potong kemudian dilas ke kondensor atau di kapiler evap ya. Ini kebetulan masih saya pasangi pentil tadi kemarin untuk ngetes tekanannya. Tekanannya ternyata masih bagus ya. Jadi ini insya Allah tidak akan jebol kalau kita memakai pipa ini ya. Tapi kalau memakai selang manifold untuk bantu flashing kondensor itu akan jebol ya, terlebih kalau kita menggunakan gas LPG untuk flashingnya ya. Jadi seperti ini alatnya sama. Kalau teman-teman mencari kompresor atau untuk membuat alat ini, saya sarankan cari ukuran yang 1/4 PK yang punyanya freezer 6 rak ya. Itu sangat kuat sekali tekanannya dan itu sangat bagus untuk proses pemvakuman supaya tidak ada udara yang terjebak di luar ya. Nah, yang dimaksud kompresor netes oli di pipa tekan itu seperti ini teman ya. Jadi ini pipa hisap kita buntu, yang ini pipa pengisian ini, maaf, ini pipa pengisian kita buntu, kemudian pipa hisap ini kita pasangin pentil, sedangkan ini kita pipa tekan kita pasangin pentil juga kalau kita mau flashing. Sedangkan ini nanti kalau kita mau vakum untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam sistem ya. Nah, yang dimaksud kompresor yang bagus itu seperti ini teman-teman ya. Mungkin kemarin ada yang masih kurang jelas yang dimaksud kompresor netes oli itu gimana ya. Ini kita coba nyalakan. Nah, ini teman. Nah, ini adalah yang tekan ya, sedangkan yang sini hisap. Nah, ini teman-teman hidupkan selama 5 menit atau 10 menit. Nanti kalau dia kompresornya sedikit kurang baik, itu nanti di sini ada tetesan oli ya. Durasi 5 menit sampai 10 menit ya. Tapi kalau kompresornya itu masih bagus sekali, itu sampai 10 menit, 15 menit itu tidak ada tetesan oli ya. Nah, itu yang wajib diperhatikan. Kemudian tekanannya ini teman-teman bisa tes dengan selang manifold, dia sampai di tekanan berapa ya, minimal 200 PSI ya.
untuk standar kompresor dalam kondisi bagus atau tidak ya. Nah kalau teman-teman nggak punya manifold atau sedang mencari di loakan dan kebetulan tidak membawa manifold, untuk mengetesnya cukup sederhana teman-teman. Teman-teman tahan pakai tangan sekuat tenaga. Kalau tangan teman-teman nggak kuat itu berarti kompresornya masih bagus ya. Itu seperti ini. Ini kita tahan sekuat tenaga, ini nggak kuat, ini masih, nah ini sudah nggak kuat ini tangan saya. Nah itu tandanya kompresor bagus ya. Dan di sini nggak ada semburan oli ya. Nah ini kita tahan, kita lepaskan, nggak ada semburan oli ya. Nah ini yang dimaksud nggak ada semburan oli itu seperti ini kering ya. Nah, berarti nggak ada semburan oli, itu juga masih bagus ya teman-teman. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait alat atau tool yang kita gunakan untuk mengatasi atau menangani kulkas yang kompresornya netes oli ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.